Ya, benar sekali. Hola, hola, my friend. Ya, selamat malam. Duduk, duduk. Halo, selamat malam Nona Eliora. Ya, Dirimu sedang di mana? Begini, ini ada salah satu anggota dari kalian yang ke tempat saya dan meminta bantuan. Apakah dirimu mengetahui itu? Mungkin dirimu bisa ke tempat saya terlebih dahulu. Bisa, tentu. Jadi, apa rencana kalian ke depannya untuk menyerang dapur ibu? Pasti itu tidak mungkin tanpa perencanaan. Aku sudah menyiapkannya matang-matang, dan aku ingin menculik salah satu anak dapur ibu yang bernama Ecin di sana. Oke, baik. Ya, mungkin itu salah satu rencana yang bagus. Tapi dirimu ingat satu hal, bahwa kepolisian itu akan selalu memantau kita. Jadi mungkin dirimu tahu salah satu jenderal kepolisian lah. Jadi begini, Bang. Aku flashback sebentar ya. Aku adalah salah satu mantan anggota kepolisian yang di bawah satu pangkat dari Lucifer, ataupun bisa dibilang komandan saya. Iya, si Lucifer itu dia orang yang sangat, apa ya, bisa dibilang itu sangat bodoh itu. Padahal jelas tawaran dari kami itu sangat menggiurkan, karena ya mungkin gaji dari kepolisian itu tidak besar, betul. Betul, Tuan. Tidak besar. Saya begini juga karena mau mencari uang yang lebih besar daripada kepolisian. Iya, jadi mungkin kalau kalian sampai berurusan dengan kepolisian, itu akan menimbulkan perang senjata atau angkat senjata. Ya, dari kami harap ya kalian bisa bermain rapi. Oh, mau Tuan. Untuk kepolisian dua komandan itu, satu komandan dan satu AKP itu sudah saya buntungkan ya. Saya satu tangannya.
bagus. Karena sudah lama sekali saya ingin bertemu Jenderal Lucifer itu. Tapi dia selalu saja bermain di belakang atau menggunakan jabatannya lah. Jadi dia bilang itulah alasan itulah. Ya saya berharap seperti itu seharusnya. Dia itu terlalu munafik ya, begitu kan. Dia berlagak baik di depan kepolisian, tapi di belakang dia berbisnis dengan gangster lain di luar sana. Saya tahu itu. Ya, dari kami itu sudah mencoba menawarkan ya suatu hal yang besar lah kepada beliau. Tapi beliau berkata, saya bukanlah orang yang seperti itu yang bekerja sama dengan organisasi sampah seperti kalian. Ya sudah, kalau dia ngomong begitu ya sudah. Ya dengan intinya, kalau sampai ada yang mengusik bisnis saya, mau itu pun kepolisian, mau itu gangster, ya saya pastikan neraka itu ada di dalam keluarga mereka. Itu juga yang dia sampaikan kepada aku, Tuan. Aku sempat menawarkannya bisnis yang menurutku lumayan besar kepadanya, tapi dia membilang aku sampah. Nah sudah, saya juga membuang tangan, dan kelima jari kanannya saya makan di tempat, Tuan. Terus saya potong tangan, di sungai saya taruh. Nggak di sungai sih, masih di bagasi mobil. Apakah Tuan mau melihat? Tidak usah. Itu kalian pajang saja di tempat kalian, atau kalian jadikan gantungan kunci, supaya kepolisian di luar sana tahu kalau mereka ingin bermain dengan kita, mereka tahu konsekuensinya. Maaf memotong pembicaraan, Tuan. Aku izin untuk ini ya, untuk makan minum. Silakan. Mungkin coba itu Jack, coba tolong ke bawah itu, takutnya nanti dari pihak dari Nona Eliora tidak bisa masuk itu karena gerbangnya tertutup. Siap, Mas. Apakah itu anak buahmu, kan? Iya, itu salah satu prospek di sini, tapi dia sangat potensial. Iya, aku melihatnya juga begitu. Kurasa dia punya kekuatan yang cukup besar ya. Ya betul itu, betul. Ya, saya mengharapkan semua anggota saya punya jiwa atau mental yang kuat, tidak lembek. Keluarga kami tidak membutuhkan seseorang yang lembek dan gampang terpengaruh oleh apapun. Ya mungkin berharap itu terjadi juga di keluarga kalian ya, bahwa satu hal yang kalian tahu itu kekuatan itu di atas segalanya. Jadi kalau kalian menjadi lemah, ya itu bakal menjadi sasaran empuk mungkin bagi keluarga-keluarga lainnya, ya keluarga lain menyerang kalian. Dan mungkin kalian itu tidak bisa terus-menerus meminta bantuan kepada kami. Betul, kalian itu harus berdiri dengan kaki kalian sendiri. Kalian harus tunjukkan bahwa kalian ini sebuah organisasi besar lah. Baik, Tuan, baik.
didikan Nyonya Eliora itu menurutku sudah lumayan sakit, bukan lumayan lagi sih, sakit banget. Ini saja jari kelingkingku saya dipotong kemarin karena aku berbuat salah. Nah, itu yang seharusnya dilakukan ya. Jadi biar anggota-anggota lain itu pada melek, jadi tidak ada yang merem. Jadi biar mereka tahu apa konsekuensinya kalau berkhianat di dalam keluarga atau berbuat salah. Tuhan maaf, apakah aku bisa mencari angin di sini? Aku kayaknya lagi sedang tidak enak badan ya. Silakan. Dan coba tolong itu kamu kabari juga apa namanya bosmu itu, coba sudah di mana dia. Baik. Tuhan punya obat sakit mata kah? Obat sakit mata? Mataku terasa panas Tuhan. Mungkin ini bisa menyembuhkan kamu. Coba sebentar. Kantong berapa dirimu? Kantong 6. Apakah Tuhan bisa melihat mataku sebentar? Ada kelilipan atau gimana? Aku ingin tahu kondisinya. Mempunyai masalah seperti ini, saya pasti teringat orang tua saya Kak, yang dibunuh oleh orang bajingan itu. Bukan Daborewo, tapi sesuatu pembunuh bayaran. Iya, saya tahu itu, saya pernah merasakan itu. Ya, orang terdekat kita, orang tersayang kita dibunuh ataupun disiksa. Saat itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau sekarang ada yang berbuat seperti itu, ya pasti bakal saya pastikan mereka tidak akan tersisa sampai debu-debu pun sekali. Aku sudah mendapat sedikit informasi tentang kedua orang tua aku dibunuh oleh siapa, tapi aku tidak tahu pasti. Aku takut memfitnah keluarga aku sendiri Kak. Bukan memfitnah keluarga aku, salah satu keluarga aku itu. Ya, itu dirimu bisa mencari informasi pelan-pelan. Saat dirimu merasa dirimu sudah kuat atau sudah bisa menanggung semua konsekuensinya, baru di situ dirimu bertindak. Ya gitu juga yang saya pikirkan Tuhan. Coba itu Apa Tuhan? Bu bosmu ditelepon dulu itu. Sebentar ya. Ya, silakan. Di mana bos? Ngapain? Enggak bos. Kata dia. Udah dekat ya Tuan. Ya sudah, disuruh ke atas saja mungkin. Baik. Saya melamun sebentar ya Tuan.
Bentar Jack, gue ngeliat si Ken itu katanya dia. Halo Tuan, di mana Tuan Hamir tadi? Oke, saya akan menyusul itu. Nanti ya, terakhir saya ke sini, tempat ini tempat ini sudah sangat jauh berbeda ya Tuan. Dibangun oleh siapa bangunan itu Tuan? Apakah kuli Jawa? Berapa hari mereka selesaikan itu Tuan? Oh, progresnya sangat cepat sekali ya. Oh, kejam juga ya Tuan ini. Betul sekali sih. Mereka meminta rokok dan kopi apa kemarin Tuan saat membangun ini? Seperti kuli Jawa itu seperti itu, dia meminta rokok dan kopi seperti itu. Oh, agak lain ya memang ya. Di sini juga bagus juga view-nya Tuan kalau malam. Apakah boleh saya tiap enggak tiap malam juga sih. Kalau ada tidak ada kesibukan saya ke sini Tuan untuk bermain-main. Aku nanti membawa kartu domino aku Tuan. Aman saja. Kita akan bermain kartu di sini. Untuk malam ini saya tidak akan minum dan takut ini diabetes. Agak agak serem ya suara Tuan Nahmir ini. Ya. Jadi Tuan siapa? Maaf Tuan, saya tidak terlalu jelas mendengarnya. Jiji ya.
Sepertinya di sini sangat enak sekali ya cuaca tuan. Enak sekali aku lihat-lihat. Iya, tentu 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 di sini, tapi ya kalian melihat enaknya saja, kalian tidak melihat tidak enaknya itu di mana. Kalau dirimu tahu saya sedang mandi, itu sampo saya terbang sendiri. Iya, di sini kan ada kamar mandi. Oh, itu sudah datang itu. Ah, kok bisa tuan sampo itu lempar? Iya, selamat malam Nona Elvira. Silakan duduk. Malam. Malam mas. Dirimu kok berada di sini? Bagaimana, Tuan? Ada apa dengan anak buah saya ini? Kok dia berada di sini? Oh my god. Jadi begini, eh tadi anak buahmu ini menelpon saya. Dia bilang katanya dia sedang terkena masalah dengan pihak Daboribo. Mungkin dirimu tahu permasalahan itu? Dabu. Bersama anak Dabu. Tadi aku ketemu mereka di rumah sakit sebelum bos kesini. Jadi mereka menceritakanku mau mengincarku dengan Memang dirimu udah buka identitas nama aslimu? waktu aku membuat BPJS di rumah sakit, aku menyebutkan namaku karena itu yang dibutuhkan sama IMS di sana. Tidak sengaja mereka datang di sana dan menanyakan namaku, tapi aku mau menyembunyikannya. Tapi mereka menawarkan uang merah untuk alih-alih menjebakku. Berdiri. Berdiri. Berdiri di belakang situ. Saya sorry ya Tuan, mungkin ini agak sedikit mengejutkan terhadapmu. Ini sebagian hukuman dari anak buah saya. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan, silakan. Emang seperti itulah aturannya. Untukku sepertinya aku perlu kerjasama sebagai mana kita bisnis ya. Kalau misalnya kita jalan sendiri tuh bisa. Jadi nanti diriku sama anggotaku yang bakalan jalan sendiri. Ya, berarti dengan intinya kalian akan mendeklarasikan perang dengan Daboribo. Yes. Ya sudah, berarti begini. Jadi dari kami akan memberikan sebuah persenjataan, yaitu AK-47, tapi tidak dengan gratis. Harus ada barang yang ditukarkan. Kami tidak ingin banyak-banyak, kami hanya ingin barang spesial darimu. Sepertinya saya kemarin itu sudah menyukai buatan barang darimu, yaitu Sinte.
dan kami menginginkan itu sebagai barang barter. Jadi bagaimana, dirimu keberatan atau tidak? Tentu tidak. Cinta itu memang barang yang 11-12 seperti heroin, tapi dia lebih efektif dan lebih manjur. Kamu butuh berapa? Iya, dari kami tidak ingin banyak-banyak. Kami hanya ingin membutuhkan 10 biji sinte, 10 biji sinte. Dan ya mungkin apa alasan kami membantu kalian seperti ini? Ya kalian tahu sendirilah, diriku sangat tidak suka kepada geng sampah itu. Tentu. Kau mau 10, akan ku beri 20. Karena dirimu udah membantu kami dalam persenjataan. Ya sudah. Jadi saya harap kalian sudah merencanakan rencana yang matang untuk menyerang Daboribu. Karena tidak akan bisa kalau kalian tanpa perencanaan. Itu sama saja menghancurkan keluarga kalian juga. Untuk perencanaan aman, kita bakalan rencanain sesuatu yang bakalan Dabor itu nggak akan berani nyentuh kita lagi. Oh iya sudah. Sama satu hal yang ingin saya sampaikan. Hati-hati dengan orang yang bernama Lucifer. Jujur saja, itu dia adalah jenderal. Mungkin dari kalian sudah tahu. Kemarin kami sudah mencoba berdiskusi dengan Lucifer. Tapi dia menjawab dengan otak bodohnya itu. Dia tidak ingin bekerja sama dengan organisasi sampah seperti kami. Tapi saya dengar tadi dari anak buahmu